Halo teman Milea, selamat datang kembali di program kita yaitu Milea Talk bersama saya Masyita Trisha Helena yang akan memandu acara ini selama beberapa menit ke depan. Di episode 6 kali ini kita akan membahas mengenai tema menarik yaitu worker or entrepreneur. What's your choice? Dan tentunya seperti yang diketahui bersama bahwa populasi di Indonesia didominasi oleh generasi Z yang merupakan kelahiran dari tahun 1997 hingga 2021. Dan juga berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sekitar 27,94% penduduk di Indonesia berasal dari generasi Z tersebut. Nah, adapun menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa jumlah penduduk generasi Z sebanyak kurang lebih 68 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z akan berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia, khususnya di era disrupsi teknologi saat ini. Nah, jika berbicara mengenai peran Gen Z tersebut untuk kemajuan bangsa, sebenarnya bagaimana sih minat Gen Z dalam bekerja? Apakah mereka lebih menyukai bekerja di perusahaan besar atau justru membuka bidang usaha dan juga menjadi seorang entrepreneur? Oleh karena itu, di episode 6 kali ini, kami akan membahas secara tuntas mengenai worker or entrepreneur. What's your choice? Nah, sebelum kita memasuki topik inti kali ini, bagi teman Milea yang punya kisah inspiratif untuk dibagikan, bisa banget langsung DM ke Instagram kami @milealab dan nantinya yang beruntung akan kami undang ke acara Milea Talk di episode selanjutnya. Oke, kali ini di Milea Talk episode 6 telah kedatangan narasumber hebat dari Gen Z, yaitu ada Sekar dan juga Riana. Apa kabarnya nih? Baik, Kak. Oke, nah sebelum kita lanjut, aku akan membacakan profil dari Gen Z ini. Nah, Sekar Indraswari merupakan lulusan dari Bina Nusantara dan saat ini sedang menjalankan bidang usaha ya? Ya. Oke, kalau boleh tahu di bidang apa? Di percetakan. Oke, keren banget. Nah, selanjutnya juga ada Riana Munawwarohman, lulusan dari Teknik Informatika UIN Jakarta dan juga pemenang Abang Tangerang Selatan 2020 serta Wakil 2 Kang Banten 2022. Oke, mungkin boleh kita coba pantun ya kali ya, kita dengar dulu. Oke, silakan. Jalan-jalan sama Po Anya. Cakep. Halo teman Milea semuanya. Oke, simple aja kayak. Oke, kita masuk ke isi topik hari ini, yaitu mengacu pada worker or entrepreneur. What's your choice? Nah, seperti yang diketahui bahwa survei dari salah satu platform pencarian pekerja yaitu Gen Z tidak setia pada tempat bekerja mereka. Bekerja secukupnya, bahkan 8 dari 10 responden menyatakan bahwa mereka telah berganti pekerjaan dalam 12 bulan terakhir. Bahkan laporan dari Fox juga menyatakan 2 tahun terakhir Gen Z tidak memiliki pekerjaan impian dan diklaim tak lagi menjadi dream of labor atau tidak memimpikan pekerjaan tertentu. Mungkin aku mau denger nih tanggapan dari Riana terlebih dahulu. Oke, Kak. Kalau aku mungkin untuk tanggapan yang pertama, poin yang pertama setuju banget karena posisinya memang dari diri aku dan lingkungan teman-teman itu kebanyakan mereka selalu ingin mencoba hal-hal baru. Jadi mereka kebanyakan setelah kerja setahun mereka ganti lagi, bahkan ada yang 6 bulan ganti lagi, dan itu banyak faktor yang membuat mereka memutuskan seperti itu. Bisa perihal income, bisa juga perihal lingkungan kerja, dan yang ketiga perihal edukasi. Kurang lebih seperti itu, Kak. Keren banget nih emang. Tepuk tangan dulu yuk teman Milea. Kalau dari pandangan Sekar seperti apa? Aku setuju banget sih dari Riana. Karena Gen Z ini kan masih pengen banget cari pengalaman baru ya. Jadi 3 bulan, 6 bulan itu akan ganti terus. Dan agak sulit untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Gitu sih kalau menurut aku. Nah, berarti kan harus ada beberapa faktor yang dilihat juga ya. Iya, karena ini perkembangan teknologi digital juga udah semakin meningkat ya. Itu juga untuk hal positifnya mungkin Gen Z itu akan lebih yakin atas apa yang mereka miliki berdasarkan dari informasi di internet. Oke. Nah, tapi kalau dari teman-teman berdua, mungkin ada nggak sih impian atau bisa bekerja di bidang apa gitu? Dari siapa nih? Mungkin boleh dari Rian. Oke, kalau dari aku, mungkin kalau pas kuliah mungkin belum ya. Karena kan posisinya kita masih nge-explore banyak hal, bener tadi kata Sarah.
Dan itu aku baru mendapatkan poin mau jadi apa dan mau kerja sebagai apa itu setelah aku nyari di internet kira-kira apa nih pekerjaan yang memang cocok untuk diri aku dan kemudian belajar banyak hal, nyoba intern sana sini, akhirnya disitulah aku nemuin dan untuk sekarang aku pengen kerja sebagai product manager gitu nantinya. Oke, kenapa nih kalau boleh tahu? Karena pertama selaras dengan pendidikan dan sekarang aku sedang belajar tentang UI UX dan juga front end developer dan nantinya mungkin akan masuk lewat situ, lewat engineer. Berarti sesuai dengan background-nya ya Betul di banget. teknik informatika. Iya, Oke. informatika. Nah, kalau dari Sekar gimana pandangan? Kalau aku nih, aku agak cerita sedikit. Boleh banget. Dulu tuh aku emang suka banget jualan dari SD. Wah, oke. Dari SD tuh aku udah jualan apa aja, aku jualan mainan anak, aku jualin ke teman-teman aku kan. Karena dari lingkungan keluarga juga papa mama aku juga usahakan. Jadi mungkin aku tertarik dari situ juga. Cuman untuk nyemplung ke dalam mau buat usaha, wirausaha itu aku harus belajar dulu sih dengan cara kemarin aku sempat intern di suatu perusahaan gitu kan. Itu aku belajar banyak di sana tentang gimana budaya organisasinya, gimana cara untuk mengembangkan secara digitalnya gitu. Karena kan sekarang teknologi udah semakin canggih ya. Di situ aku belajar banyak sih. Berarti banyak banget hal yang udah kalian lewatin juga. Iya. Iya. Kalau dari lingkungan pekerjaan, Iya. mungkin seperti apa sih yang kalian impikan? Kalau dari Sekar seperti apa? Kalau lingkungan pekerjaan sih yang aku impikan ya, mulai dari mungkin fasilitas yang memadai pertama. Itu kan bisa membuat produktivitas kerja kita semakin meningkat kan. Terus yang kedua mungkin lingkungan kerja yang sesama karyawan saling support, terus atasan dengan karyawan juga komunikasinya lancar, terbuka, itu sih lingkungan kerja yang aku mau gitu. Semoga nanti bisa didapatkan ya lingkungan kerja. Kalau dari Riana seperti apa? Oke, Kak. Kalau dari aku, yang utama adalah lingkungan sosial sesama karyawan tentunya. Karena itu yang bakal kita rasain terus-menerus dan mau gak mau kita bakal ketemu dengan orang-orang tersebut gitu kan. Dan yang kedua adalah faktor improvement diri. Jadi tentunya saya tuh pengen ada di lingkungan kerja yang memang membantu diri saya untuk terus berkembang. Itu sih. Oke, benar-benar keren banget nih narasumber hebat kita kali ini. Oke, nah seperti yang diketahui juga nih, bahwa menurut data, Gen Z mulai bekerja ketika pandemi berlangsung, yang membuat pekerjaan dilakukan secara remote dan bergantung dengan teknologi. Betul ya? Nah, hal tersebut bisa mempengaruhi lingkungan pekerjaan yang diinginkan oleh Gen Z. Kalau dari pandangan kamu bagaimana? Dari Sekar dulu. Okay. Sekar. Kalau dari aku mungkin karena sekarang banyaknya WFH atau WFA dimanapun kan, itu mungkin bisa memacu untuk produktivitas kerjanya semakin meningkat ya, karena mungkin bisa lebih fokus gitu sih. Cuman emang kurangnya adalah karena kita jarang ketemu rekan kerja, jadi kurang interaksi. Iya. Jadi itu sih paling kurang komunikasi aja. Gitu. Ada plus minusnya sebenarnya. Iya, Iya, pasti. plus minusnya benar-benar. Oke. Riana, silakan pandangannya. Kalau dari sisi worker, mungkin kalau aku sih ya, kalau nyari kerja mungkin nggak begitu fokus ke WFH atau WFO, karena kadang dari informasi yang aku dapat, kadang beberapa perusahaan kalau WFH malah kayak overtime dan malah lebih padat kan kerjanya gitu kan. Dan jadi sebenarnya nggak lihat ke situ. WFO pun sebenarnya nggak buruk-buruk amat gitu kan. Tetapi untuk poin-poin tertentu seperti misalkan rapat, aku sih lebih prefer kayak kalau emang bisa digunakan online ya kenapa enggak gitu, lebih ke situ sih. Oke, jadi ada dua sudut pandang juga nih yang bisa dipilih untuk Gen Z ke depannya. Oke, nah ini juga ada data dari Online School Center tahun 2019 bahwa sekitar 41% Gen Z berencana untuk memulai wirausaha. Dan 45% lainnya Gen Z percaya bahwa mereka dapat menemukan sesuatu yang dapat merubah dunia. Waduh, ini agak berat sebenarnya. Bobo dunia ya. Iya, kalau dari Riana gimana nih? Oke, kalau ngobrol tentang usaha, jelas penting juga sih Kak. Kemampuan untuk bisa memulai usaha itu penting karena tentunya kalau dari sisi aku sebenarnya mau gak mau kita harus punya impact kepada lingkungan ya. Setidaknya kalau dengan kita bisa memulai usaha, kita bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada teman-teman kita. Apalagi karena background aku dari daerah, putra daerah, jadi kayak tahu gitu loh kondisi di daerah tuh kayak gimana, di mana anak muda itu susah nyari kerja, gimana mereka akhirnya ke kota untuk nyari kerja dan akhirnya di daerah itu sepi. Nah hal itulah yang sebenarnya yang punya
yang membuat diri aku itu sempat punya harapan bahwa pengen nih nanti bikin usaha yang bisa melibatkan banyak orang gitu, terutama untuk pemuda-pemuda di daerah. Dan sebenarnya untuk sekarang pun aku sambil dikit-dikit usaha-usaha kecil-kecilan gitu. Tapi ya untuk sekarang mungkin fresh graduate ini aku lebih fokus ke nyari kerja. Gitu. Inilah Riana sang putra daerah. Oke, kalau dari Sekar gimana Kalau nih? dari aku sih dari nilai yang ada ya 45% ini wirausaha aku agak bagus banget sih ini karena agak seimbang wirausaha 45% dan sisanya bekerja dan bisa merubah dunia itu suatu kolaborasi yang sangat baik sih. Karena kan sekarang itu fresh graduate kan semakin banyak ya. Betul. Nah, itulah peluang kita untuk menambah lapangan pekerjaan buat rekan-rekan yang baru lulus gitu. Oke, jadi makin banyak lapangan pekerjaan yang bisa dibuka juga dengan adanya wirausaha. Oke, nah kalau dari impact nih, tadi kan menyinggung dari pernyataan Riana juga ya, bisa memberikan impact kepada sosial. Nah, gimana sih impact yang ingin diberikan kepada Gen Z? Kalau dari segi Riana? Atau mungkin Sekar dulu? Sekar boleh. Kalau impact dari lingkungan sosial, karena sekarang sosial media tuh udah meningkat, itu mungkin kita bisa memberikan motivasi atau inspirasi untuk Gen Z di luar sana. Karena kan Gen Z ini rata-rata ya, itu tuh pada suka di industri kreatif, pada suka memperlihatkan kreativitasnya. Nah, itu juga sih bisa memacu motivasi untuk anak-anak di luar sana gitu. Iya. Kalau dari Riana bagaimana? Oke Kak, karena mungkin kita tahu bahwasannya Gen Z itu sekarang istilahnya merajai media sosial ya Kak ya. Jadi mereka menguasai internet, menguasai teknologi, dan saya yakin sih ke depannya Gen Z itu akan memberikan dampak yang besar terkait media informasi dan juga komunikasi. Jadi mungkin penyebaran informasi ke setiap pelosok daerah, kemudian peluang kerja yang bisa diberikan oleh Gen Z itu akan lebih besar gitu. Oke, keren banget nih emang. Tepuk tangan lagi yuk teman Milia semuanya. Nah, kalau aku mau tanya dari Sekar dulu nih, karena kan background-nya kamu punya bidang usaha gitu ya. Mungkin boleh kasih tips and trick ke teman Milia semuanya. Apa sih yang harus dimulai gitu untuk bisa membuka usaha? Oke, kalau tips dari aku sendiri ya, itu pertama kita harus siapin mental sih. Karena kan resikonya banyak ya gitu. Udah gitu kalau usaha tuh kita harus siap bahwa income itu nggak netap, nggak stabil. Nah itu yang jadi challenge buat kita sendiri tuh harus kayak gimana nanti untuk mengembangkannya lagi. Terus yang kedua, saran dari aku ya, sebelum untuk nyemplung usaha, kita emang harus punya pengalaman dulu sih untuk bekerja di tempat lain supaya kita bisa belajar di sana bagaimana cara memanage, bagaimana cara pengembangannya, bagaimana kita kan nantinya akan mempunyai karyawan. Nah, disitulah kita belajar jadi karyawan supaya kita tahu gimana cara mesejahterakan karyawan gitu sih kalau dari aku. Wah, keren banget nih. Nah, kalau struggle-nya mungkin, apa sih yang udah kamu lewati selama ini dalam mengembangkan bidang usaha? Khususnya di percetakan ya. Oke, struggle-nya itu karena percetakan itu kan datangnya itu kliennya beda-beda ya. Kita mau mencetak apa tuh beda-beda, nggak sama. Nah itu sih jadi struggle kita sendiri. Apalagi kalau misalkan yang mau nyetak ini tuh dia nggak punya desainnya. Waduh, gimana itu? Nah itu maunya di sana kayak apa itu harus dari kita sendiri gitu. Terus abis itu juga struggle-nya saat namanya usaha kan pasti naik turun ya. Nah itu tuh gimana cara marketingnya kita, promosinya kita untuk supaya semakin berkembang gitu kan. Itu bisa karena sekarang serba sosial media ya. Jadi mungkin bisa pakai Facebook Ads, TikTok Ads, itu membantu banget sih gitu. Mungkin kalau dari aku dulunya, sebelumnya itu marketingnya bener-bener door to door. Jadi kita ke perusahaan-perusahaan, kita ngasih brosur gitu, terus kita nanti kayak presentasi karena aku kan berhubungannya ke bagian purchasing perusahaan ya, nah itu kan. Nah itu kita harus pitching lah ibaratnya kayak gitu. Itu sih yang jadi struggle tersendirinya. Gitu. Wow, luar biasa. Kalau dari Riana nih, apa nih? Karena mungkin background-nya di bidang teknik informatika sendiri gitu ya, kamu melihat untuk bisa bekerja dalam sebuah perusahaan, ada nggak sih yang perlu disiapkan? Mungkin dari skill-nya atau dari hal lainnya?
Mungkin pasti yang paling dasar adalah mengenali diri sendiri kali kayak. Jadi mulai dari apa sih nih yang menjadi kekurangan dan juga kelebihan kita. Pun misalkan saya adalah jurusan IT, ya nggak semua bidang bisa saya kuasai tentunya. Nah, mungkin itu yang pertama, mengenali diri sendiri. Dan yang kedua, kita harus juga mencari tahu peluang-peluang apa yang bisa kita terapkan, dapatkan dari kompetensi yang kita miliki. Gitu. Misalkan saya memang berfokus di bidang UI UX, desain, dan juga front-end developer, maka saya akan mencari ke bidang itu. Saya cari tahu apa saja kriteria yang harus dipenuhi, kemudian peluangnya seperti apa, dan bisa di mana saja, itu saya cari tahu di internet. Dan yang ketiga, yaitu mempersiapkan diri. Mulai dari melatih diri, terus kemudian menambah portofolio, sehingga diri kita bisa lebih bernilai. Gitu. Nah, aku mau nanya satu lagi nih. Oke. Kalau misalnya tadi kan sekarang struggle-nya di bidang wirausaha. Kalau dari Riana, ada struggle yang pernah dialami nggak sih? Struggle mungkin apa ya? Pas awal itu kan sebenarnya setelah fresh graduate, itu aku tuh sempat nyoba-nyoba banyak hal sih pekerjaan, mulai dari travel, kayak tour leader, terus kayak sempat ngeproduksi minuman juga, terus ya sampai sekarang juga sekarang tuh lagi belajar tentang UI UX sama front developer gitu. Dan struggle yang paling berat adalah apa ya? Mempersiapkan diri situ sih Kak. Mempersiapkan diri karena kadang kita tuh sebagai mahasiswa kan kayak sibuk organisasi, sibuk apa, kadang tuh lupa untuk hal-hal yang seperti itu. Sehingga setelah lulus tuh kita masih perlu menambahkan portofolio di diri kita. Itu sih paling. Ada nggak sih sosok yang memotivasi teman-teman berdua ini untuk bisa bertahan sejauh ini, atau mungkin ada goals yang dicapai khususnya di 2023 ini? Siapa dulu nih? Start dulu boleh. Kalau aku sosok yang memotivasi aku ya, itu almarhum papaku sih. Itu karena beliau tuh dulu, karena dari kecil dia juga, aku itu ikut usaha papaku ngebantu, kayak kita naik sepeda mulai dari bawah kan, dari nol ya. Kita naik sepeda setiap minggu, kita ngelemin brosur di tiang-tiang listrik, iya kayak gitu. Kayak itu jadi apa ya, memori sih untuk aku, bahwa aku tuh ternyata ikut ya gitu ke situasi itu gitu, sampai akhirnya bisa jadi sampai sekarang itu sih. Ya mudah-mudahan terus berkembang. Amin. Kalau dari Riana? Oke, kalau untuk sosok memotivasi, kakak sih, lebih ke kakak. Karena mungkin kan sama-sama background IT ya, dan kemudian umurnya juga beda 3 tahun 4 tahun, jadi lebih dekat, lebih tahu situasi yang harus dipenuhi seperti apa, dan kemudian sosok kakak ini tuh bisa menjadi apa ya, bisa dibilang tanda kutip tumbal kali ya. Istilahnya, dalam artian dia tuh kayak menempatkan dirinya, kalau misalkan dia gagal di bidang ini, ya aku tuh gak boleh gagal di itu gitu loh. Jadi kayak bisa dapat pelajaran banyak dari situ gitu, karena kan memang usianya juga gak beda jauh. Kemudian keluarga juga tentunya jadi motivasi dong, motivasi supaya kita tetap terus fight gitu. Oke. Nah, kalau harus memilih nih, worker or entrepreneur, what's your choice? Kalau dari tadi pembahasannya mungkin udah kelihatan ya. Iya, udah Kelihatan. kelihatan. Tapi aku mau tegasin lagi nih. Oke. Kalau dari Riana, apa yang kamu pilih? Untuk sekarang aku pilih worker. Alasannya? Karena tentunya pertama masih fresh graduate, tentunya masih banyak hal yang harus dipelajari, harus dipersiapkan sebelum nantinya mungkin bisa bikin usaha atau seperti apa. Tentunya ini juga menjadi kesempatan untuk bisa belajar banyak. Jadi worker itu pilihan yang tepat untuk fresh graduate menurut aku. Oke. Nah, kalau dari Sekar, Sebenarnya aku setuju juga. Oke. Kamu ya, setuju juga. Iya. Jadi aku maunya ya, kalau aku tuh bisa menjalani usaha, juga bisa sampingan untuk aku masuk ke dalam perusahaan gitu sih. Jadi karena aku masih perlu banyak belajar ya, jadi menurut aku ilmu aku tuh belum cukup untuk mendirikan perusahaan yang bisa dibilang agak lumayan gitu. Jadi aku masih harus belajar juga sih gitu. Berarti dari segi apa nih? Worker or entrepreneur? Entrepreneur sih. Oke. Fokusnya entrepreneur gitu ya? Iya, Oke, jadi oke. kita jadi kerja di perusahaan itu sebagai batu loncatan kita untuk kita serap ilmu. Betul. Ya gitu. Nah, kita sudah memasuki sesi terakhir nih. Aku mau denger deh closing statement
dari Riana dan juga Sekar kepada teman Milea yang nonton saat ini? Sekar dulu mungkin. Riana dulu kali. Oke. Dilempar ya. Oke. Tentunya gini teman-teman Gen Z semuanya, baik itu worker atau entrepreneur, keduanya sama-sama baik, Betul. sama-sama jelas tujuannya seperti apa. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengimprove diri kita dan juga memberikan dampak yang besar kepada lingkungan. Gitu. Keren Iya. banget. Aku setuju juga sih sama Riana karena mau worker atau entrepreneur itu bukan pilihan benar atau salah, semuanya tepat menyesuaikan dari kemampuan kita. Terus juga hal-hal yang memotivasi dan memacu tuh justru kita ambil aja dari orang-orang yang mungkin meremehkan kita, menyepelekan kita, itu juga sebagai dorongan untuk kita untuk mencapai goals dan memberitahu bahwa kita tuh bisa gitu. Jangan ragu, pokoknya jangan ragu sama kapasitas diri kita sendiri. Setuju banget. Benar-benar. Wow. Baik teman Milea, wah benar-benar menarik banget ya pembahasan dan topik kita hari ini bersama dua narasumber hebat yang merupakan Gen Z. Nah, tapi sayang banget kita sudah ada di penghujung acara. Nah, tapi jangan khawatir, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Dan bagi kamu yang punya kisah menarik dan juga inspiratif, bisa banget langsung DM ke Instagram kami @milealab. Dan nantinya yang menarik akan kami undang untuk menjadi narasumber di episode selanjutnya. Nah, di penghujung acara ini, Oke. kalau belum dikasih pantun kayaknya belum afdol ya. Pantun lagi ya, Kak? Iya. Oke. Mungkin boleh Bang Riana, silakan. Oke. Oke. Di depan rumah ada bocah ireng. Cakep. Tentu bocah lagi makan keju. Artinya. Yuk kita gerak bareng-bareng demi Indonesia yang lebih maju. Oke, keren banget. Oke. Nah, di sini kita juga punya tagline. Oke, gimana? Jadi kalau nanti aku sebutin Milea Talk, Mhm. kita semua jawabnya upgrade bahagiamu. Oke, siap. Boleh gaya bebas. Oke, sudah siap? Siap. Milea Talk, Upgrade bahagiamu.